واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu wal maqalatu Samina. Tes. Wal maqalatu saminah, utawi makalah yang ke-8, wal isruna ke-20, berarti makalah yang ke-28. Lersih. An Abi Bakrin, diceritakan dari Abi Bakar, dari Ibni Jahdad, Abi Bakar Dalif bin Jahdad. Rupane As-Sibli, Imam Sibli, nama aslinya Abi Bakar, cuma julukannya Sibli, As-Sibli. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Baghdadiyin, bangsa Baghdad, tempatnya Saddam Hussein. Al-Maulidi, yang dilahirkan. Wal Masai, yang tumbuh atau yang berkembang. Tumbuh atau berkembang. Masa. Sahibah ngancani atau ngancani. Ngancani itu ngancani ya. Ngancani sapa As-Sibli Al-Junaida kepada Imam Junaid, Imam Junaid. Jadi Imam Sibli itu mengawani, mengancani Imam Junaid.
Imam Junaid itu gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Junaidi. Waman dan seseorang fi asrihi di dalam pada masanya, ulama-ulama yang semasa dia, Malikiyil madhabi, sebangsa Malik madhabi. Jadi Imam Junaidi, Imam Shibli ini madhabnya ikut Imam Malik. Asa beliau hidup, dia hidup sab'an, dalam sab'an 7 wasamanina dan 80 sanatan. Apa nih sanatan tahun ini? Jadi beliau berusia 87 usia beliau. Usia daripada Imam Shibli diberikan oleh Allah usia 87. Mudah-mudahan kita semuanya sampai pada usia 87. Kalau bisa lebih ya harapan kita. Wamata dan beliau meninggal sanata arba'in pada tahun keempat, wasalasina 30, wasalasi mi'atin 300, berarti 34. Wa qabruhu utawi kuburane Shibli iku bi Baghdad, di negara Baghdad. Jadi Baghdad itu banyak makam-makam wali di sana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Syekh Shibli di Baghdad. Wawa utawi Imam Shibli iku min udama il arifina, setengah saking atau sebagian dari penggede-penggedenya, pembesar-pembesarnya orang-orang yang marifat. Penggede orang yang marifat kepada Allah, diantaranya adalah Imam Shibli. Billahi kepada Allah Ta'ala mahalur Allah. Qala berkata sapa Imam Shibli fi munajatihi, di dalam munajatnya. Munajat itu berbisik, namanya berbisik ya nggak dengar. Pak Ustaz ngapa enggak berbisik? Membaca berbisik ini. Fi munajatihi, di dalam munajatnya Imam Shibli. Apa munajatnya? Ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a fakri. Ini munajatnya Imam Shibli. Ilahi, Duh Gusti, ilahi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, uhibbu, saya suka, saya senang, saya cinta, ana ahaba, ana ahaba, saya memberikan, anaba, hendaknya saya memberikan laka kepada engkau ya Allah,
Apa yang diberikan? Jami'a hasanati, sekabehane beberapa kebaikanku. Ya Allah, aku persembahkan ya Allah semua kebaikanku padamu ya Allah. Maaf fakri beserta kebutuhanku. Maaf fakri beserta kebutuhanku. Ihtiyaji, yakni kebutuhanku. Butuh pada siapa? Hasanati, kepada kebaikan-kebaikan. Ya Allah, saya ini cinta kepadamu ya Allah. Sebagai bukti aku cinta ya Allah, ku persembahkan semua kebaikan-kebaikan kepadaku. Cuma aku butuh ya Allah, butuh pada semua kebaikan-kebaikan. Semua kebaikannya dia persembahkan kepada Allah, cuma dia masih butuh, masih ya kayak dia gila kepada kebaikan loh, masih seneng nyari ya. Pokok ada kebaikan dia cari, walaupun sekecil apapun dia cari. Kita enggak ada kebaikan enggak mau, diajak baik susah. Itu namanya nggak butuh gitu. Padahal amalan yang baik itu harus kita butuh. Seperti imasi beli wadu fi dan kelemahanku. Aku lemah ya Allah, apes. Ajzi, yakni saya lemah ya Allah. Lemah dari apa? An iksaril ibadi, dari memperbanyak ibadah, ngakeh hati ibadah. Aku butuh kepada kebaikan, cuma saya itu lemah untuk memperbanyak ibadah. Lumayan. Fakaifa, maka bagaimana? Fakaifa, maka kaya apa? Fakaifa, maka bagaimana? La tuhibbu, la tuhibbu, engkau tidak cinta ya. La tuhibbu, engkau tidak cinta. Sayyidi, wahai tuanku, bagaimana engkau mencintai aku ya Allah? Aku butuh semua kebaikan, cuma aku lemah ya Allah untuk memperbanyak ibadah. Ini namanya tawadu, bisik-bisik tawadu, bisik-bisik pada Allah. Bihar sinida, asalnya ya Sayyidi. Bihar sinida, dengan membuang huruf nida, ya Sayyidi. Fakaifa la tuhibbu ya Sayyidi. Anta haba engkau memberi. Anta haba engkau memberi li kepadaku. Tasmahuli ai tasmahuli, hendaklah memberi kemurahan li kepadaku. Memberi kemurahan apa? Kemurahan jami'a sayyiati, semua kejelekan-kejelekanku. Ya Allah, aku butuh, cuma aku itu ya Allah akeh kejelekan-kejelekanku.
dibandingkan dengan apa diberikan oleh Allah gak sesuai. Jami'a sayyiati, semua kejelekan-kejelekan, ma'agimaka, beserta kekayaanmu ya Allah, kesugihanmu ya Allah. Maulaya wahai Tuanku, Maulaya wahai Tuanku, wahai Tuanku, ani dariku, ani ai adabi, ya, ani ai adabi, yakni siksaku, siksaku, adabi siksaku. Fa inna sayyiati, maka sesungguhnya kejelekan-kejelekanku, la tadurruka, itu tidak membahayakan kepada engkau. Wa hasanati, dan kebaikan-kebaikanku, la tanfa'uka, tidak bermanfaat kepada engkau ya Allah. Ini apa? Penghambaan kepada Allah. Ya Allah, kejelekan-kejelekan itu enggak membahayakan kepadamu ya Allah. Dan kebaikan-kebaikanmu ya Allah juga enggak ada manfaat kepadamu ya Allah. Ibadahku tidak menambah keagunganmu, kejelekan saya tidak meruntuhkan daripada apa keagunganmu ya Allah. Ini namanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bagaimana kebaikannya kita lakukan itu tidak menambah keagungan Allah, kejelekannya kita jalankan itu pun tidak mengurangi keagungan Allah. Maka dari itu kita jangan sombong dengan kebaikan kita dan jangan sedih jangan sedih. Karena apa? Karena kejelekannya kita lakukan itu tidak mengurangi daripada keagungan Allah. Waqad ajaja, waqad ajaja, dan telah mengijazahi ni kepadaku. Sapa sing ijazahi ba'dul fudolai, sebagian orang-orang yang utama, wong sing fudola, wong sing utama, orang yang utama. An akroa, hendaknya saya membaca. Kapan membacanya? Ba'da sholati Jum'ati, setelah sholat Jumat. Berapa kali? Sab'a marotin, 7 kali, kelawan 7 kali. Membaca hadihil abyata, hadihil abyata, enggak abyati Ustaz, karena abyata itu bukan isim jamak mu'annas salim, tapi dia itu jamak taksir. Baitun, baitani, abyatun, bukan baitun, baitani, buyutun. Maksudnya ini bait, bukan rumah, bukan. Hadir abyata, beberapa bait, asal satu yang ada 3. Lagunya Mimbah Tilfafid, dari Bahar Wafir. Bahar Wafir itu cara melodinya, notnya itu mufa'alatun,
mufa'alatun 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 ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim fahabli jallati waghfir dunubi fa innaka ghafiru dambir adimi wa amilni muamalatal karimi wa sabitni ala najil qawimi ilahilah tulil fidausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan yang sering taubatan. Kalau di sini fahabli jalati waghfir dunubi. Sebagian ulama ada mengatakan taubatan yang sering kita sering taubatan. Fahabli jalati waghfir dunubi fa innaka ghafiru dambil adimi wa amilni muamalatal karimi wa sabitni ala nahjil qawimi. Nah, kita amalkan ini sudah dijajahi oleh Imam Sibli, dijajah kepada kita hingga kita ngamalkan. Habis sholat Jumat Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, baru bait ini 7 kali. Biarlah lama. Biasanya kita nggak tahan balik. Balik duluan, imamnya pendirian lagi. Ini termasuk adalah yang diberikan kepada Abu Nuwas, diijazahkan kepada Imam Sibli. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, tiada saya, ora ana ingsun, iku ahlam, penduduk lil firdaus, kepada surga firdaus. Aku ya Allah gak pantas menjadi ahli surga firdaus. Wala aqwa, dan saya tidak kuat ala nari jahimi, pada neraka jahim. Aku gak kuat ya Allah. Aku masuk surga firdaus gak pantas karena banyak dosa dan noda. Dan saya gak kuat jika saya dilemparkan ke neraka jahim. Gak kuat aku ya Allah. Piye karepmu? Ya fahabli, fahab, paringono, berikanlah li kepada saya zalati, keluputanku, waghfir, ampunilah dunubi, atas dosa-dosaku. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah ghafirud dambil, zat yang mengampuni dosa, adimi, yang besar. Ya Allah, berikanlah semua kejelekanku ya Allah. Cuma ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah.
fa innaka ghafirud dzambil adzim, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun dosa-dosa yang besar. Wa amilni muga-muga mengamalkan, engkau melakukan kepada saya ya Allah muamalatal karimi, pada pengamalannya orang-orang yang mulia. Ya Allah, berikan aku amalannya orang-orangnya baik. Wasabitni, dan tetapkanlah kepadaku ya Allah ala nahji, atas jalan qawimi, yang lurus. Berikanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Tetapkanlah kaki saya untuk jalannya lurus. Ini adalah rayuan kepada Allah. Permintaan ya Allah, aku gak pantas masuk surga ya Allah. Ngapa gak pantas? Karena banyak dosanya. Pantasnya piye? Masukkan neraka. Lu kula mboten kuat ya Allah pun neraka. Gak kuat aku. Kalau gak kuat bagaimana? Ya ampunilah dosaku ya Allah. Nek dosane diampuni, ya pantes masuk surga. Nah, ini adalah permintaan yang halus. Masuk surga enggak pantas, masuk neraka enggak kuat. Untuk bisa pantas, ya diampuni dulu dosanya. Biar pantas. Dosanya diampuni, biar pantas masuk surga. Karena engkau adalah pengampun dosa. Setelah itu wa'amilni mu'amalatal karimi, ya Allah amalkan aku, kerjakanlah aku ya Allah pada peramalannya orang yang mulia. Wasabitni ala masjid qawimi. Ini dibaca 7 kali ba'da sholatal Jumat. Mari kita baca sama-sama Pak. 1, 2, 3. Ilahilas tulil firdaus si alam walam wa'ana nari jahimi fahabali kita bisa mengamalkan, yakni munajat masih beli. Amin ya robbal hikayatun hadi hikayat, utawi ini ada cerita ono hikayat Qadima datang Asibli Imam Sibli telah datang kepada siapa? Ala Ibni Mujahid, atas Imam Ibni Mujahid. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid, fa'anaqah mongko merangkul fa'anaqah mongko merangkul hu kepada Ibnu Sabli. Siapa yang merangkul? Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Mujahid.
wa qabbala dan menyucup dirangkul dikecup wa qabbala dan menyucup sapa Mujahid baina ainaihi di antara kedua matanya Imam Sibli begitu keningnya tuh fasuila maka ditanyakan ditakoni andalika dari hal itu qabbala takbil faqala mongko dawuh sapa Ibnu Mujahid ini masih beli datang kepada Ibnu Mujahid pada Ibnu Mujahid datang dia rangkul masih beli dirangkul dikecup keningnya kaget loh ngapa kecup dia akhirnya tanya Ibnu Mujahid hei Pak Imam Mujahid ngapo engkau ngecup keningku itu ngapo fakola maka menjawab sopo Ibnu Mujahid ro'aitu saya mimpi nengok dalam tidur lah mimpi ya ro'aitu saya mimpi an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpi fin naumi di dalam tidur waqad akbala dan waqad akbala Sibli dan sungguh Sibli menghadap faqaman Nabi kemudian Nabi berdiri ilaihi kepada Sibli waqabbala dan menyucup mengecup sapa Nabi mengecup baina ainaihi di antara kedua matanya Sibli aku mengecup itu karena aku mimpi ketemu Nabi kepadamu Nabi datang kepadaku dan Nabi ngecup keningmu mana ngecup itu fakultu maka saya matur ya Rasulullah wahai Rasulullah ataf alu hada mengapa engkau melakukan hal ini ataf alu ono engkau ngedakan hada ini takbil bisa beli dengan imasi beli kola jawab sapa Nabi na'am ya innahu sesungguhnya imasi beli lam yusolli dia tidak sholat awas hati-hati lam yusolli dia tidak sholat faridotan akan sholat fardu dia enggak sholat fardu illa wahwa kecuali dia kecuali utawi dia iku yakra'u membaca sapa Sibli khalfaha ing dalem buri setelahnya sholat khalfaha di dalam belakangnya sholat membaca apa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim wa yaqulu dan dia berkata Sibli
Bacanya mau wa yaqulu sallallahu alaika ya Muhammad. Terlafat takocaku wa in tawal kasih katu baca ya sallallahu alaika ya Muhammad. Fasa'atu, maka saya bertanya Asibli kepada Imam Sibli, amma dari sesuatu yaquluhu yang dia ucapkannya, yaquluhu yang dia ucapkannya ba'da sholati, setelah sholat. Fadakaro, maka dia menyebutkannya mislahu sebagaimana membaca laqad jaa aku. Ini ada Imam Mujahid, beliau disilaturahimi kepada Imam Sibli. Kemudian Imam Sibli ini menghadap, dirangkul oleh Imam Mujahid, dirangkul dan dikecup pipinya, kecup di antara keningnya, kecup keningnya. Kemudian Imam Sibli tanya, mengapa Syekh engkau kok mengecep keningku ngapa? Nah, saya ini mimpi, aku ini mimpi. Ini masih beli mimpi engkau datang kepada Rasulullah. Nah, datang kepada Rasulullah, Rasulullah juga mengecup keningmu. Maka aku ngecup kamu itu karena Rasulullah pernah ngecup kening. Kemudian apa? Amalannya apa? Amalannya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sallallahu alaika ya Muhammad. Itulah amalannya Imam Sibli sehingga beliau dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita sama-sama mengamalkan. Berapa kali ya Ustaz? Terserah. Entah 7 kali, entah 1 kali. Pokoknya diamalkan, diistiqomahkan. Mudah-mudahan kita semuanya akan dicintai oleh Rasulullah. Kalau amalan ini diadekan, dikontinukan, didawamkan, insya Allah bisa merubah tingkah laku kita yang gak benar jadi benar. Tingkah laku yang gak sabar jadi sabar. Tingkah laku yang emosian insya Allah gak emosian. Dibarokati ayat ini. Nah, diamalkan ya. Diamalkan. Ini apa? Kalau di pondok pesantren, pondok-pondok itu, ini adalah mahabbah amah. Mahabbah amah itu orang yang akan ngamakan ini, orang senang semuanya, nggak akan musuhi, nggak. Mahabbah amah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Diteruskan sallallahu alaika ya Muhammad. Inilah rahasianya Imam Sibli sampai dikecup keningnya
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mimpi ketemu Rasulullah dan kita dikejutnya juga. Amin ya robbal. Mudah-mudahan, siapa tahu kan? Namakan dapat niat. Alhamdulillah. Dikecup PT-nya, salah. Bukan dikecup Rasulullah, kecup PT-nya, salah. Salah Ustaz, apa dikecup PT? Dikecup suaminya ternyata. Wal maqalatu tahsiah, utawi makalah yang ke-9. Wal isruna 20, berarti makalah yang ke-29. Qala dawuh sapa Asibli masih beli. Sibli itu nama aslinya adalah Abi Bakar. Sibli julukan. Kan banyak julukan-julukan. Seperti Mbah Mangli itu nama aslinya bukan Mbah Mangli. Dusunnya dusun Mangli desanya. Nama aslinya Muhammad Hasan. Tapi julukannya Mbah Mangli. Nama aslinya bukan Mbah Mangli. Gak Sunan Kalijaga, nama aslinya bukan Sunan Kalijaga, Raden Sahib. Sibli juga sama, nama aslinya bukan Imam Sibli, julukannya. Qala berkata, dawuh sapa Asibli, Ida arota ketika kamu menghendaki antah tak bisa, kamu merasa aman, merasa tenang, merasa tentram billahi kepada Allah. Jika kamu ingin hatimu tentram, tenang, gak kemerongsong, ayas kuna, yakni tentram, qalbuka hatimu, hatinya tenang. Tenang sama siapa? Ma'allahi, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanfiru, dan tidak lari minhu, dari Allah. Wala yanfiru, dan tidak melayu, tidak lari. Apa qalbuka, hatimu enggak lari, minhu, dari Allah. Kalau Anda ingin hati kita tenang, hati kita enggak lari daripada Allah, ya fastauhis. Fastauhis, ojo wawuh. Maknanya wastauhis ojo wawuh. Jangan wawuh, ya. Jangan berteman. Min nafsika, dari dirimu. Begini kan? Angel ya. Jangan wawuh dengan dirimu. Maksudnya piye? Faktor, maka putuslah. Mawat dati nafsika, senangnya beberapa kesenangan nafsumu. Putuslah dengan kesenangan nafsumu. Iya, ya diputus. Baru Anda bisa mencintai Allah, hatimu bisa tenang. Contohnya Ustaz, ini sama-sama ya, aku gak menggurui loh.
belajar sama-sama, ya saling itu loh, saling apa? Saling metani, saling memeriksa diri kita. Kalau nggak pas ya dipasno. Pak Ustadz bisa ngomong baik, ya makanya kita saling nasihat menasihati. Aku ya nasihati pada saya sendiri. Saya cuma membaca kitab, ngamalkan ya sama-sama kita amalkan. Kalau hati kita ini tenang, hatimu nggak lari dari Allah, itu Anda jangan ojo wau dengan nafsumu, jauh dari nafsu. Kalau diwaui, ya nggak akan cinta pada Allah, susah. Contohnya hujan-hujan subuh-subuh ada banyak Allah Akbar, kira-kira berangkat ke masjid apa tidak? Kan gitu. Apa macal kemul berangkat ke masjid, apa kita bangun asal wudhu sholat atau gimana? Itu. Kalau kita macal kemul, ya gak bisa tenang. Kita harus memutuskan kesenangan nafsu kita. Kesenangan nafsu ya inginnya tidur lemak, pakai selimut tidur baik. Itu inginnya. Cuma karena ada perintah Allah, berangkatlah, ada panggilan Allah SWT, ya kita berangkat. Ini yang angel. Suila ditanyai, ditakoni sapa As-Sibli. Imam Sibli ditanyai ba'da mautihi, setelah matinya Imam Sibli. Imam Sibli wafat. Habis wafat ditanyai dia an halihi, dari keadaannya Imam Sibli. Fil manami, di dalam tidurnya. Ada ulama dia mimpi ketemu Imam Sibli. Imam Sibli sudah meninggal. Ditanyai, Imam Sibli apa itu kan Allah ngapa? Ditanya Allah, qala Allah, qala dawu sapa Allah Ta'ala li kepada saya, ya Abu Bakar, hei Abu Bakar. Nama aslinya Sibli tadi. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Adadri, apakah kamu ngerti? Apa kamu ngerti? Bima, sebab apa? Ghafartu, saya mengampuni laka kepada. Ya Abu Bakar, apa kau ngerti? Apa sebabnya aku mengampuni dosamu? Dijawab, kultu jawab sapa ingsun. Dijawab, bisa lihe amali, dengan amalan solehku, dengan amal baikku. Kola jawab semula, lah duduk, bukan itu. Apa kira-kira dak? Sing nyebabno aku di ngapura Ibnu Sibli jawab amal solehku. Jawab Allah, tidak, bukan amalmu yang soleh tua yang aku bisa mengampuni dosa, bukan itu. Jawab lagi, kultu, saya berkata, bi ikhlasi ubudati, sebab keikhlasan ibadahku. Oh lah, jawab sapa Allah, lah bukan, duduk. Amalan sing ikhlas ibadah itu dikatakan loh, bukan itu. Apa gak bingung gitu? Kultu jawab sapa ingsun, bihaji, dengan hajiku. Apa dengan hajiku? Wasomi dan posoku, wasolati dan sholatku.
Kola jauh lah tidak. Bayangkan amal soleh gak bisa ngampuni, amalan ikhlas gak bisa ngampuni, haji juga bisa ngampuni, puasa ya tidak, apa meneh, salat ya tidak, bukan itu. Kultu matur sapa isun bihijrati sebab hijrahku hijrah disalihin kepada orang-orang soleh wali talabil ilmi karena menuntut ilmu. Ya Allah, aku hijrah ya Allah, aku biar begini sekarang aku hijrah ya Allah jadi orang yang baik. Bukan itu saja Allah, tapi aku nuntut ilmu. Dijawab Allah, kola, la, bukan, tidak. Bingung. Kultu matur sapa itu. Saya berkata, ilahi, wahai Tuhanku. Fabima, maka sebab apa? Fabima, kenapa? Fakola dawu sapa Allah Ta'ala. Atat guru, apakah kamu tidak ingat hina kunta ketika kamu ada ikut tamsi berjalan fidar di Baghdad, di kampung Baghdad. Kata Allah, apa kamu gak ingat hei Jibli, ketika kamu jalan-jalan ke dusun Baghdad, fawajata, kemudian kamu mendapatkan hiratan seekor kucing, sehiratan yang kecil, qat'at afa, sungguh dia melemahkan, sungguh melemahkannya al-bardu dingin sampai kucing wahya utai hiro iku tu beriu menggigil, iku tu beri apa coba iya siapa roh itu? Tubzilah, dia menggigil misidatihi dari bangete dingin. Fa'akhotaha, kemudian kamu mengambilnya rahmatan krono welas asih laha pada hirro wal kholta, dan kamu masukkannya wal kholta, dan kamu masukkannya ha kepada hirro fi apa fi furuwin, di dalam kantong dimasukkan dalam kantongnya si beli. Wakana, dan ada wakana ono alaika atasmu apa sing ono wikoyatan ngerso menjaga laha kepada hiro fakultu mongko aku menjawab naam yo fakola mongko dawuh sapa Allah yarhamu birahmatika kelawan welasmu litilka hirroti kepada kucing itu ya warahimtuka, dan aku welas kepadamu. Nah,
Ini ada kucing nyuri ikan dilempar, nyuri ikan dikejar-kejar, padahal nanti kalau lepas juga dimakan nyon, lepaskan baik lah. Ini enggak nyuri ikan dikejar-kejar. Ya Allah ya Rabbi. Padahal kalau lepas juga mau lagi ambil kita tidak. Kasihan, kucing kelaparan di pondok ini. Kalau liburan ya Allah, tak kucing ngake, kelapar, meh. Ya, kalau kita ulas asih bisa menyebabkan Allah itu memberikan rahmat kepada kita karena kita mengasihi makhluk Gusti Allah. Dengan itulah Imam Sibli diberikan oleh Allah diampuni dosanya. Makanya kita jangan menganggap amalan kecil, bisa amalan kecil itu bisa mendatangkan kasih sayang Allah, bisa mendatangkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakana lan ono diilang wa wal maqalatu salasuna utai maqalah yang ke-30. Qala dawu sapa As-Sibli, Imam Sibli, lau tuktum lamun mencicipi kalian mencicipi halawatal wuslati, manise peparek kepada Allah, manisnya mendekat kepada Allah, ai qurbu ma'allah, ai qurbi halawatal qurbi ma'allah, manisnya mendekatkan diri pada Allah. La araftum, maka nyeti maka hendaklah atau sungguh lam tidak la araftum, maka kamu harus tahu muraratal qati'ah, baiknya putus dari Allah, yakni aibudi jauh anhu dari Allah. Fa'innahu, maka sesungguhnya budun atau qati'ah iku adabun siksa adibun yang besar indah ahlilah, menurut orang yang menjadi ahlullah. Ahlullah itu keluarganya Gusti Allah, maksudnya menurut kekasihnya Allah. Ini kalau dimaknani secara itu angin, gambarkan ya. Kalau kita bahwasanya kalau ingin cinta kepada seorang istri, cinta itu gak tahu kita kayak apa caranya bisa kita tuh tahu cintanya pada istri kayak apa, rasanya kita dekat pada istri bagaimana. Nah itu diputus, taunya dipisah. Istri jauh dari kita, nah mulai kita kelimpungan. Wah tidur, gak bisa tidur. Mau ngopi, gak bisa ngopi. Nah tahu. Begitu pula, kalau sudah begitu kita jauh pada istri, itulah namanya adabun sadiqun, adab yang besar. Begitu pula kita, biasa kita jamaah, kok gak jamaah, itu namanya adabun adimun, ada yang besar. Asal kita jamaah kok tidak, itu sisanya besar sebenarnya. Ya sama tadi diputuskan, kalau kita kata istri
nggak dibuktikan cara itu, nggak ngerti. Terawung apa ya ngerti. Baru kalau istri jauh pada kita, nah tahu kita. Nah mau ngopi gasok ngopi, biasa tidur ada temannya nggak hitung, tolak ngangok keluar masuk, putar-putar Ustaz, nggak ada kawan. Nah, baru tahu ya. Itu namanya adabun adi. Wakana dan ada. Iku min du'aihi, sebagian doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diajari doa Nabi ini. Allahumma rzuqni. Allahumma ya Allah, urzuqni, berilah rezeki kepadaku. Apa rezekinya? Ladzatan madri, nikmati ningali, nikmatnya melihat, ila wajhika, kepada zatmu al-karimi yang mulia, wasauki, dan sauk rindu, ila liqaika, ketemu kepadamu ya Allah. Ya Allah, beri aku rezeki ya Allah untuk bisa melihat zatnya, melihat zatmu ya Allah yang mulia, dan beri aku rezeki ya Allah untuk selalu cinta bronto untuk ketemu kepada Allah. Mudah-mudahan doa ini bisa kita amalkan. Allahumma rzuqni ladzatan madri ila wajhika karim wasauqi ila liqaika. Al-babu sulasi wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na wa'tina husna bihurmatihi wa misna fi tariqatihim wa mu'afati minal itani wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibar wa'tina al-husna bihurmatihi wa minna fi tariqatihim wa mu'afatihi minal fitani wa mu'afatihi minal fitani. Rabbi wanfa'na bibalihim wa'tina al-husna bihurmatihi wa misna fi tariqatihim wa mu'afatihi minal fitani wa mu'afatihi minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaih. Allahumma inni
astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaih. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaih. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian kita pada